Salam sehat bagi kita semuanya. Kembali kami hadir untuk memberikan informasi tentang sebuah motherboard yang sebenarnya sudah cukup lama dirilis oleh Gigabyte, namun baru akhir-akhir ini dihadirkan di Indonesia. Motherboard ini adalah versi perbaikan, bukan perbaikan juga ya, versi yang ditingkatkan lagi dengan mengganti beberapa komponen penting di motherboard ini, yaitu B550M Aorus Pro P atau Pro P. Sebelumnya ada yang B550M Aorus Pro saja tanpa P. Nah, di sini huruf P ini menandakan ada sedikit pergantian di bagian power delivery dari motherboard ini. Seperti apa? Mari saksikan video ini dari awal sampai selesai. Chipset AMD B550 sudah cukup lama hadir di market Indonesia. Demikian juga Aorus yang pertama sekali memperkenalkan Micro ATX berbasis seri Aorus itu ada di B550M Aorus Pro. Mungkin sudah hampir 2 tahun ya. Dan sebenarnya saya sendiri menggunakan yang versi P ini sudah cukup lama. Mungkin sekitar 8 bulan. Dan baru sekarang kami bisa menghadirkan motherboard ini dalam bentuk konten video karena motherboard ini sudah bisa didapatkan di market Indonesia secara resmi sejak sekitar 1 minggu yang lalu sebelum kami mengupload konten ini. Oke, kita langsung saja. Dusnya seperti ini, sama persis kalau teman-teman melihat gambar di website Gigabyte dengan versi sebelumnya itu sama persis, hanya huruf P saja yang menjadi pembeda antara versi sebelumnya. Nah, di dalam paket penjualan tentunya ya ada seperti biasa, ada manual book, kemudian ada emblemnya Aorus seperti ini, lalu ada 2 buah kabel SATA 6 Gbps dan DVD driver. Mungkin next time Gigabyte bisa memperbaiki, tidak lagi menyertakan DVD sebagai tempat melakukan instalasi atau media untuk melakukan instalasi driver ataupun aplikasi. Karena sekarang kita bisa tahu optical drive itu sudah jarang sekali dipakai. Alangkah lebih baiknya kalau menyertakan sebuah USB flash drive. Itu lebih easy dan convenient. Kemudian kami juga ingin memberikan suggestion. Di paket penjualan seperti ini yang satu missing komponen penting itu adalah G-connector. G-connector ini sangat penting sekali, memudahkan teman-teman untuk memasang konektor dari panel yang ada di casing, power, reset, power LED, HDD LED, ke G-connector, kemudian G-connector ini tinggal dipasang ke bagian front panel akses yang ada di motherboard. Jadi sangat convenient sekali. Sayangnya, tidak semua motherboard Gigabyte Aorus itu menyertakan G-connector ini. Jadi kami sarankan kalau bisa untuk semua model, G-connector itu wajib disertakan. Ya itu saja koreksi kami atau suggestion kami di paket penjualan dari si B550M Aorus Pro P ini. Oke, kita mulai bahas dulu motherboardnya secara general, fitur-fitur apa saja yang ada. Kalau untuk power delivery atau VRM-nya kita akan bahas ketika kami sudah membuka heatsink yang ada, semua yang ada di sini ya. Oke, pertama sekali kita bisa lihat ini soketnya, soket AM4 sudah pasti mendukung AMD prosesor Ryzen ya khususnya. Ada 4 buah slot memori.
DDR4 dual channel yang diklaim oleh Gigabyte dapat mencapai XMP 4400 dan total kapasitas memori yang bisa kita pasang di sini adalah 128 GB. Artinya 32 GB per modul ini sudah bisa diakomodasi oleh si motherboard ini. Lalu ada 2 buah slot M.2 NVMe dan juga mendukung M.2 SATA. Salah satunya yang berdekatan dengan dengan soket prosesor itu sudah disertakan dilengkapi dengan heatsink untuk mendinginkan NVMe SSD yang ada di bawahnya. Lalu ada 2 buah slot PCI Express. Yang pertama itu lengkap dengan PCI Express Armor berkecepatan by 16 untuk kartu grafis. Lalu di sebelahnya ada PCI Express by 1 dan terakhir ada 1 buah slot PCI Express. Kalau kami lihat ini by 4 ya, bukan by 8, tapi ini by 4. Untuk heatsink mendinginkan chipset B550 sendiri cukup kecil, hanya diberikan klip, jadi tidak perlu mur lagi. Ada logo Aorus di atasnya. Untuk SATA yang diberikan juga ada 4 buah SATA 6 Gbps dan tidak sharing dengan apapun, karena biasanya yang sharing itu sebuah motherboard B550 yang memiliki 6 port SATA ya. Jadi 2 portnya itu akan sharing biasanya dengan salah satu port dari M.2-nya. Tapi ini enggak, karena hanya ada 4 buah saja. Untuk di bagian audio, B550M Aorus Pro P datang dengan cukup premium ya. IC audio yang digunakan yaitu Realtek ALC 1200, lengkap dengan kapasitor audio dari EPEC untuk menambah kejernihan suaranya. Juga kita bisa lihat ada konektor Thunderbolt. Sekali lagi ini konektor Thunderbolt untuk add-on card ya, bukan berarti motherboard ini mendukung Thunderbolt. Dia cuma punya konektor untuk add-onnya saja. Jadi kalau kita beli Thunderbolt card itu kita bisa pasang, terus nanti ada 1 buah kabel yang harus terhubung ke sini. Total ada 4 buah konektor untuk kipas yang mampu masing-masing hingga 24 watt, cukup besar. Selanjutnya seperti biasa ada konektor untuk USB 3.2 ya, yang biasanya ada di chassis. Juga ada konektor untuk TPM, HD audio, dan juga tentunya yang tidak kalah pentingnya motherboard ini menyertakan efek sistem pencahayaan RGB Fusion 2.0 baik itu ARGB maupun RGB. Kita masuk ke pembahasan dapur pacu dari motherboard B550M Aorus Pro P ini. Pertama sekali ketika kita melihat heatsinknya ini sangat besar ya. Lebih dari cukup untuk bisa mendinginkan MOSFET yang ada di bawahnya. Heatsink ini juga dilengkapi dengan kontur yang membantu mengalirkan udara jauh lebih efisien di dalam casing. Kalau kita angkat di bawah heatsink ini, kita bisa melihat beberapa MOSFET atau power stages. Yang dipakai di sini adalah jenis dari power stages SiC 649 dari Visay yang memiliki kapasitas maksimum hingga 50 ampere. Kalau kita hitung dari induktornya, ini ada 12 induktor. Namun sebenarnya dia tidak berarti 12 fase. Karena 10 fase itu berjalan dengan paralel atau twin, namun tanpa doubler. Karena kalau kita lihat di belakang PCB, itu kita tidak menemukan IC doubler di dalamnya, di bawahnya. Jadi di sini kita bisa simpulkan dia berjalan secara twin atau paralel tanpa doubler dan dikontrol oleh sebuah PWM controller digital dari Renesas RAA 229004. Kalau kita lihat juga jumlah dari power stages-nya itu totalnya ada 12 dengan konfigurasi 10 plus 2. Sekali lagi 10 tadi itu berjalan paralel. Jadi sebenarnya dia berjalan dengan 5 plus 2 fasa kalau kita hitung dari jumlah murni fasa yang ada di VRM-nya. Sekali lagi ini karena pertimbangan masing-masing R&D dari motherboard. Apakah mereka memutuskan menggunakan twin, menggunakan direct, ataupun menggunakan doubler.
Perbedaan yang paling nyata antara B550M Aorus Pro P dengan yang versi sebelumnya, yaitu B550M Aorus Pro saja, itu terletak di sini sebenarnya. Karena yang tanpa P itu masih menggunakan solusi MOSFET tradisional yang memiliki high side dan low side MOSFET, bukan power stages seperti yang dimiliki oleh B550M Aorus Pro P ini. Kita lanjutkan pada bagian back panel, di mana I/O shield-nya terintegrasi sehingga memudahkan ketika memasang ke dalam casing. Ada 4 buah USB 3.2, lalu ada output DisplayPort 1.4 dan juga HDMI 2.1, lalu ada USB port lagi yang berwarna biru, ada 3 buah, lalu yang berwarna putih 1. Yang berwarna putih itu yang kita gunakan kalau kita mau menggunakan fitur QFlash Plus, di mana kita bisa melakukan update BIOS tanpa memasang prosesor, kartu grafis, ataupun memori. Dan tepat di sebelahnya itu ada tombol yang bertuliskan QFlash Plus. Jadi ini tombol yang harus kita tekan kalau ingin menjalankan fitur QFlash Plus tadi. Lalu di sebelahnya ada port LAN 2,5 GB atau 2,5 gigabit LAN yang menggunakan chipset dari Realtek. Di bawahnya kita temukan lagi satu port USB 3.2 yang berwarna merah, dan di bawahnya ada USB 3.2 Type-C. Jadi motherboard ini sudah dilengkapi juga dengan output USB 3.2 Type-C. Tadi kalau kita menggunakan sebuah Thunderbolt card, kita bisa loop back dan outputnya itu nanti bisa keluar dari sini kalau kita menggunakan kartu grafis yang mendukung. Jadi bisa output display itu dari USB Type-C. Selanjutnya di bagian audio ada total 5 buah port audio 3,5 mm yang sudah mendukung 7.1 channel audio dan 1 buah SPD out connector. Sedangkan untuk PCB dari motherboard ini menggunakan 4 layer PCB. 4 layer PCB sudah umum digunakan pada motherboard entry level hingga ke mainstream level. Secara personal kami menggunakan motherboard ini sudah hampir 6 bulan lebih ya. Dan saat itu kami menggunakan konfigurasi prosesor yang berbeda-beda, mulai dari prosesor seri 3000 sampai Ryzen 9 5950X yang kami overclock kalau nggak salah saat itu di 4,6 GHz di 1,35 volt. Kebetulan kami tidak memiliki screenshotnya, jadi kami tidak bisa menampilkan. Namun dari pengalaman kami menggunakan motherboard ini pada kondisi overclock yang cukup tinggi tadi dan memang menguras dari VRM, temperatur VRM-nya itu tidak lebih dari 70 derajat, antara 65 sampai 68 derajat saat di load Alcore. Artinya motherboard ini meskipun dia memiliki form factor ATX, micro ATX, dia sudah mampu untuk memberikan performa yang melebihi daripada apa yang seharusnya dimiliki oleh prosesor standar. Ini dalam terms overclocking untuk prosesor. Kualitas dari VRM-nya juga terhitung baik, sudah bisa masuk dalam kelas high-end sebenarnya. Namun sekali lagi kami tidak begitu puas dengan bawaan dari paket penjualan motherboard ini. Tadi tidak adanya G-connector, kemudian masih menyertakan DVD sebagai tempat menginstal driver dan aplikasi, which is untuk saat ini itu sudah tidak lagi relevan. Jadi sebaiknya mungkin di versi-versi berikutnya Gigabyte bisa mempertimbangkan menggunakan media yang lebih baik seperti USB, flash drive, dan juga tetap menyertakan G-connector pada setiap motherboard yang mereka pasarkan. Itu saja video kami kali ini tentang motherboard B550M Aorus Pro P. Semoga teman-teman senang dengan konten ini, dan jika ingin berkomentar silahkan menuliskan komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel MacLab ID. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.